Jam 9. Astaga, malam ya. Kami mengambil masalah kesehatan dan masalah gizi pada anak balita, terutama stunting. Saudara, seorang bocah berusia 7 tahun di Probolinggo, Jawa Timur terbaring lemah karena menderita gizi buruk dan juga stunting. Jangankan untuk berobat, untuk makan sehari-hari saja, keluarga dari anak yatim piatu ini kesulitan. Indonesia masih di titik ambang kronis untuk kasus stunting. Kasus ini biasanya bukan karena genetik, melainkan kurangnya gizi yang diberikan kepada anak. Stunting di Indonesia saat ini mencapai 21,6%, tetapi Presiden Joko Widodo memiliki target di tahun 2024, kasus ini bisa turun hingga 14%. Dari setiap anak yang lahir di Indonesia, 18,5% berpotensi terkena stunting. Salah satu upaya pencegahan stunting adalah pemberian makanan yang bergizi. Stunting tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada proses sebelum anak terkena stunting. Oleh sebab itu, penyuluhan digalakan agar orang tua juga waspada dan memonitor perkembangan anak-anaknya. Ibu, barusan aku lihat dari mana Ibu? Iya Ibu, soalnya lagi sibuk kerja. Oh, umur berapa punya anak Bu? 2 tahun. Ih, lucunya. Sering gitu periksa imunisasi Bu? Lebih jarang, soalnya lagi sibuk kerja. Oh, maaf Ibu, karena banyak sekali sekarang itu permasalahan ini, stunting atau permasalahan gizi pada balita. Iya kan Ibu, dan saya tahu soalnya biasa lewat di berita. Iya Bu, ada itu besok jadwal imunisasi di posyandu, sempat mau ke? Iya, insya Allah nanti saya usahakan. Iya, ada juga penyuluhan. Ikut lagi besok. Iya, besok. Jadi mau kemana ini Kak? Saya jalan-jalan tadi di depan situ. Iya tadi Bu, masih makanan? Iya. Kalau masak ya. Dadah. Dadah. Halo Mas, Mbak, aku mau tanya. Saudara, Anda kembali di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena stunting atau gangguan tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang masih banyak ditemukan di Indonesia. Di Indonesia, ibu kota Jakarta juga belum lepas dari bayang-bayang kasus stunting, seperti kasus yang terjadi pada anak di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Lalu, apa ciri-ciri stunting pada anak dan bagaimana cara mencegahnya? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Adida Kusumo. Anak-anak Indonesia diharapkan menjadi generasi emas tahun 2045 sebagai dampak dari bonus demografi. Namun, data World Bank tahun 2020 menunjukkan bahwa prevalensi anak dengan stunting di Indonesia menempati urutan ke-115 dari 151 negara di dunia. Lantas apa penyebabnya dan bagaimana pengaruhnya terhadap masa depan pembangunan bangsa?
Ibu! Ibu, itu mana rame? Iya, ada penyuluhan di sana Ibu jadakan. Nama ikut. Penyuluhan apa itu Ibu? Pencegahan stunting Ibu. Ayo Mi ikut. Kebetulan lagi mengandung Ki juga. Oh iya, bisa juga Ibu kalau masih mengandung? Bisa. Supaya bisa Ibu mengetahui pencegahan stunting tak. Jadi ikut maki ayam Ibu. Oh iya Ibu. Ayo balik Bu. Bulan berapa Ibu? Iya, pergi dulu motorku. Iya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, kami dari Posyandu Citra Lestari. Terima kasih hari juga yang dapatkan waktunya untuk mengikuti pemilihan kita dari Posyandu Lestari ini. Baik, Bu, langsung saja. Baik Bu, jadi tema untuk penyuluhan kita itu adalah penyuluhan stunting dan menjadikan generasi emas. Besok kita bisa coba ini ya. Apakah bisa dicek selayar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila Basula Rahma dari Posyandu Citra Lestari dan ini juga ketua dari Posyandu Lestari. Sekali-kali. Oke, langsung saja Ibu. Jadi saya akan menjelaskan tentang kegiatan dari TATO, yaitu pendekatan yang pasti dalam pelayanan gizi. Nah, jadi saya mau jelaskan dulu apa sih itu stunting. Nah, stunting ini adalah beberapa orang tua untuk masyarakat untuk mencegah stunting. Dan stunting ini adalah di mana kasus yang kadang marak-maraknya pada tahun ini dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu stunting adalah pentingnya pencegahan stunting itu dari 1000 HPK atau dari awal lahir, dari awal pembuahan sampai hingga 2 tahun atau setara dengan 730 hari. Baik, di sini adalah mengapa stunting harus dicegah. Nah, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan kronis yang terjadi dalam waktu lama, terutama pada masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Nah, anak yang mengalami stunting biasanya mengalami tinggi badan yang tidak normal dengan seusianya. Terus dan serta mengalami perkembangan dan perkembangan. Jadi mengapa stunting harus dicegah? Karena itu dampaknya yang luas bagi kualitas pemberdayaan manusia. Anak yang stunting berkonsumsi mengalami kesulitan belajar, konsentrasi dan tak dapat terkena risiko penyakit. Baik. Ini ada menguatkan motivasi keluarga. Jadi keluarga itu sangat penting dalam pencegahan stunting karena kalau kita tidak mengikuti kayak penyuluhan kayak posyandu tersebut itu sangat kurang Ibu. Jadi itulah pentingnya kami mengadakan penyuluhan supaya kita tahu kenapa ini stunting harus dicegah. Nah, pentingnya seimbang itu terutama untuk ibu hamil, terutama ibu hamil mulai dari masa pembuahan Ibu dan usia ini yang Ibu tahu apa itu pentingnya gizi seimbang? Tidak. Jadi saya akan menjelaskan sedikit. Itu adalah pola makan yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan Ibu. Tahu itu isi piring Bu, pernah dengar Bu? Jadi ada nanti yang kayak nanti saya bagikan lagi Bu yang kerjanya saya share dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfahri Hasanah. Jadi selanjutnya yaitu memberikan edukasi tanpa menghakimi. Jadi setiap keluarga memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari segi ekonomi, pendidikan maupun kebiasaan. Terus saya hendaknya memberikan edukasi dengan bahasa yang sopan, jelas, dan membangun semangat dan menjalankan. Selanjutnya itu peran posyandu. Jadi posyandu itu memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah stunting, seperti penimbangan berat badan, pengukuran timbangan, pemeriksaan sel gizi, pemberian vitamin, serta edukasi kesehatan. Baik, Saya mungkin Ibu mau bertanya. silahkan. Nah, jadi pertanyaan saya itu, kan sekarang saya lagi mengandung 6 bulan Ibu. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana cara mencegah stunting dari usia kandungan saya 6 bulan sekarang sampai anak saya lahir nanti. Terima kasih. Kalau sudah dijawab atau dirangkum dulu Ibu? Baik Bu, apakah sebelumnya Ibu pernah mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi atau asam folat? Iya Ibu, kebetulan saya sering mengonsumsi itu. Oke. Baik Bu, jadi teman saya yang akan menjelaskan. Baik Ibu, tadi sebelumnya Ibu bilang bahwa sering mengonsumsi asam folat. Baik, saya akan menjelaskan kegunaan asam folat bagi kehamilan. Nah, selama kehamilan itu penting bagi ibu untuk mengonsumsi asam folat dan zat besi guna untuk mendukung pertumbuhan janin serta mencegah risiko stunting. Asam folat juga berperan dalam pembentukan sel dan mencegah cacat otak serta tulang belakang janin, serta zat besi membantu pembentukan sel darah merah agar ibu tidak mengalami anemia. Dan sekarang itu juga lagi marak-maraknya anemia Ibu. Baik. Nah, ibu hamil dia tuh dianjurkan untuk mengonsumsi vitamin, sayur-sayuran, terutama pada sayur brokoli, hati ayam, dan daging merah. Serta rutin meminum tablet tambah darah yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Sekian Ibu, apakah Ibu puas dengan jawabannya Ibu? Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Saya sangat puas sekali dan sangat jelas sekali. Insya Allah saya akan terapkan apa yang dibilang Ibu tadi ke diri saya sendiri. Baik, ada yang mau bertanya? Saya Ibu mau bertanya, bagaimana saya yang jarang ke posyandu, terus saya lihat perkembangannya anakku agak lambat. Di antara seusianya anakku yang umur 2 tahun, itu bagaimana seperti itu Ibu? Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Jadi, anak yang jarang imunisasi berisiko mudah sakit dan pertumbuhannya itu terlambat. Sehingga perlu dicegah dengan melengkapi imunisasi. Memberikan makanan bergizi seimbang seperti protein, sayur, buah, dan susu. Serta memantau tumbuh kembangnya secara rutin di posyandu. Selain itu, berikan stimulasi seperti bermain, berbicara dengan anak, serta jaga kebersihan dan pola asuh yang baik agar anak tumbuh sehat dan terhindar dari stunting. Iya baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik Bu, itulah penyuluhan dari kami untuk mencegah stunting. Baik Ibu, terima kasih terhadap ibu-ibu yang menyempatkan hadir untuk penyuluhan hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi wabah untuk perkembangan selanjutnya untuk anak ibu. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu, berapa bulan menata? Masih 2 bulan.
Kita ya masuk berapa bulan teh? Masuk di 7 ibu. Masya Allah. Kita ibu cewek atau cowok itu? Cowok. Oh. Mirip ibu. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Iya semangat ya semua pergi bersihan dulu. Iya dong. Oke ibu, saya akan panggil namanya Bi. Atas nama Ibu Putri. Iya saya. Oh iya silahkan mungkin masuk ibu untuk. Yang lain tunggu Bidi. Saya bantu ibu yang lain di jalan ibu. Oh baik ibu, harus nama ibu Nanda yang mana ya bu? Saya. Oh iya silakan masuk ibu untuk bantuan selanjutnya. Yang lain tunggu di sini ya bu ya. Ibu Kayla silakan masuk. Ibu Ririn silakan masuk ibu. Harus nama ibu Balen silakan masuk ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk bu. Misi Bu, bisa saya lihat buku Kayata? Tapi bu. Terima kasih. Ngajin jadi ibu, datang periksa deh. Iya bu. Masih ada lagi periksa, sudah ini dah Bu? Iya bu. Terima kasih Bu. Iya sama. Mari Bu. Ya, hati-hati Bu. Iya. Bisa saya lihat buku Kayata? Iya boleh. Kenapa kosong ini Bu? Baru sini datang? Iya bu. Kenapa ini? Bisa kosong kenapa? Baru kita bisa baru kita Iya baru sempat datang kan biasa tuh biasa itu kerja jadi tidak sempat. Warna. Nanti ini ada pembimbingan ya Bu? Untuk anak kecil. Baru datang. Ini Bu. Ayo timbang, ayo sini, ayo dibawa. Ayo, ye bisa. Ayo tunggu dulu ibu, angkat dulu anak ibu. Saya kasih nyala dulu ya. Oke. Terus mau di belakang. Nanti lagi di belakang lagi. Oke. Iya. Wah, 8 pom. Ayo, Ukri apa ini? Ayo. Nggak mau, jangan dulu ya. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami tentang mencegah stunting. Terima kasih. Dan jumpa lagi. Sehat tanpa obat, pontang-panting tanpa doping. Dikasih cobaan, kita cobain. Dikasih tantangan, kita tantangin. Menyala Queen. Terima kasih. Kami dulu. Masih Ken. Soalnya balik ke sana semua. Tidak bisa. Nanti banyak orang cepat gue, hai, habis kita.